Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang hardware CPU. CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit. CPU ini adalah bagian utama komputer yang berupa perangkat keras dan merupakan bagian paling penting dari komputer karena CPU ini berperan sebagai otaknya. Komputer fungsi CPU yang terdapat pada sebuah jenis komputer adalah untuk memproses data-data yang masuk lewat papan ketik dan tampilan lewat layar monitor. Generasi pertama, Summary of Connect Close. Pada tahun 1945, IBM memproduksi CPU komputer super besar yang dinamakan Electrical Integrator and Computer. Generasi kedua, Summary of Connect Close. Pada tahun 1956 ditemukan transistor yang terjadi awal dari revolusi komputer. Pada saat itu, transistor menggantikan fungsi dari tube vakum pada televisi, radio, dan komputer. Generasi ketiga, pada tahun 1960-an, Jack Kilby menemukan generasi ketiga oleh Integrated Circuit. Hal ini menjadi penanda terjadinya revolusi pada komputer, khususnya pada CPU. Generasi keempat, chip Intel 4004, dibuat pada tahun 1971. Semua itu membawa banyak kemajuan yang cukup signifikan bagi pengembangan CPU. Pada saat itulah terjadi penggabungan berbagai komponen yang sebelumnya telah terpisah pada perangkat CPU tersebut. Contoh dari komponen-komponen tersebut seperti memori, bus, dan prosesor. Semua itu dapat disatukan hanya dalam satu perangkat chip yang kecil. Perkembangan tahun 1971, tipe 4004 mikroprosesor. Pada tahun 1971 muncullah mikroprosesor pertama Intel. Mikroprosesor bertipe 4004 ini pertama kali digunakan pada mesin kalkulator Busicom. Dengan penemuan ini membukakan jalan untuk mengembangkan dalam pembuatan pada benda mati. Intel Pentium 4 Extreme Edition 3.73 GHz. Pada tahun 2005 dikembangkan Intel Pentium 4 Extreme Edition. Prosesor ini diperuntukkan untuk suatu komputer yang menginginkan sesuatu yang lebih dari yang ada di dalam komputer miliki. Sekilas tentang CPU. Sejak tahun 1960-an, istilah penanaman prosesor netral ini sudah dipakai dalam industri komputer. Seiring dengan perubahan zaman pada sekian pesat, terutama dalam bidang biologi, mulai dari bentuk sampai desain mengalami perkembangan yang signifikan. Namun operasi dari CPU tetap sama hingga sekarang. Bagian-bagian CPU. 1. Motherboard papan sirkuit. Motherboard ini bisa disebut dengan papan sirkuit komputer karena merupakan tempat bagi semua komponen yang terhubung. 2. Arithmetic and Logical Unit adalah salah satu bagian dari CPU yang memiliki tugas untuk memproses dan secara logika dan data-data yang membutuhkan hitungan angka yang sesuai dengan instruksi. 3. Register Source. Register Source adalah perkumpulan alat-alat yang dapat menyimpan data yang mempunyai akses dengan kecepatan yang tinggi saat instruksi sedang berlangsung. 4. ROM Compact Disk Read Only Memory atau yang sering disebut dengan CD-ROM. 5. VGA Card. Kartu grafis adalah sebuah kartu yang terhubung ke moderator atau papan induk. Kartu ini berfungsi sebagai media visualisasi antara perangkat dengan pengguna. 6. Hard disk adalah perangkat keras yang berfungsi sebagai media penyimpanan utama pada komputer. 7. Floppy disk. Floppy disk biasanya disebut dengan disket. Floppy disk merupakan media penyimpanan yang tipis dan fleksibel. Cara kerja CPU. Cara kerja CPU adalah pada saat itu pengguna memberikan arahan kepada arahan tersebut dimasukkan ke dalam prosesor melalui input penyimpanan. Perintah atau instruksi tersebut disimpan oleh kontrol unit di program penyimpanan. Apabila perintah berupa data, maka dapat disimpan di penyimpanan kerja. Fungsi CPU memiliki fungsi utama, yakni menjalankan program yang tersimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi. Hardware RAM. Pengertian RAM. RAM kepanjangan dari Random Access Memory yang biasanya terdapat di HP, di komputer, dan di laptop. RAM adalah sebuah tipe penyimpanan komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tepat, tidak mempedulikan letak data tersebut dalam memori.
Fungsi RAM adalah untuk mempercepat pemrosesan data PC atau komputer. Semakin besarnya RAM yang dimiliki, semakin cepat pula komputer tersebut. Selain itu, RAM yang berfungsi sebagai media penyimpanan saat komputer atau laptop dalam keadaan hidup. Apabila laptop atau komputer dimatikan, maka data yang tersimpan dalam RAM akan hilang dan terhapus. Struktur RAM: 1. Input stroke, 2. Program stroke, 3. Working stroke, 4. Output stroke. Sejarah RAM: Random Access Memory atau biasa disebut RAM ditemukan oleh Robert Dennard. Pertama kali dikenal pada tahun 60-an. Hanya saja saat itu memori semikonduktor belumlah populer karena harganya yang sangat mahal. Saat itu lebih lazim untuk menggunakan memori utama magnetik. Perusahaan semikonduktor Intel memulai debutnya dengan memproduksi RAM, lebih tepatnya jenis DRAM. Ketahui bahwa RAM atau Random Access Memory itu diciptakan oleh seorang yang bernama Robert Dennard. Random Access Memory atau yang sering kita RAM ini biasanya terdapat pada komputer digital dan gadget Anda, adalah suatu tipe penyimpanan yang dapat diakses dalam waktu tetap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.